Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Di sini mungkin udah ada beberapa yang bergabung ya untuk technical meeting sore hari ini. Jadi di sore hari ini kita bakal melakukan technical meeting Sira Bali Video Competition ya. Sekarang aku mau sapa-sapa dulu ya, karena nih kayaknya udah ada beberapa yang gabung di Zoom kali ini. Wih, sudah lumayan nih yang gabung nih. Oke, mungkin semeton semuanya bisa komen-komen dulu ya. Ini dari mana aja sih yang udah gabung? Ya, yang dari mana aja? Dari Denpasar mungkin, dari Beleleng mungkin. Silakan komen ya, biar saya juga tahu nih yang udah gabung tuh dari mana aja. Biar tahu juga pesertanya tuh dari mana aja sih, gitu. Oke, dari Batu Bulan, dari Denpasar. Wih, Batu Bulan, wih keren ini. Siapa lagi? Ayo, ayo, silakan komen ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, suara saya udah terdengar jelas ya, semeton semuanya ya? Oke, dari Denpasar, sudah Kak. Terima kasih Juniarti. Mungkin, maaf ya, mungkin mata saya akan lagi terlihat pas di depan kamera, terus terlihat di bawah mungkin gitu ya, karena ini saya melihatnya di laptop ya, yang komen-komen, terus kameranya tuh pas di depan saya, tapi laptopnya di bawah. Aman Kak, suaranya merdu. Ini siapa yang komen? Terima kasih ya, suara saya bukan penyanyi, mohon maaf. Oke, semuanya mungkin dari semeton ya yang sudah bergabung, yang kameranya masih di nonaktifkan, minta tolong diaktifin dulu ya semeton ya. Walaupun ini kita ketemunya virtual, biar ini ya, biar saya melihat wajah-wajah cantik dan taman. Woi, dari Mok Komang. Halo Mok Komang, ada dari Putu Adi ya. Dari mana nih beli Putu Adi? Silahkan komen aja ya. Untuk audionya masih di mute. Oke, masih banyak ya yang belum on kameranya. Jadi saya minta tolong di-onin dulu kameranya sebentar aja, nanti bisa di-offin kembali. Biar saya melihat wajah-wajah peserta Sira Bali. Oke, wow, beli made dari Antiga Karangasem, Om Swastiastu beli made. Wah, akhirnya dari kemarin kan kita ada ngadain technical meeting Sira Bali Photo Competition tuh semeton. Dan dari kemarin tuh saya nungguin peserta dari Karangasem, dan akhirnya saya menemukan di Sira Bali Video Competition ini ternyata ada yang dari Karangasem. Keren, keren, keren. Wow, mantap ini. Ayo, ayo, di ini lagi ya. Coba di-onin lagi kameranya yang masih off. Ini Putu Agus, minta tolong ya Putu Budi, mungkin di-onin dulu sebentar kameranya. Oke, ini dari mana nih? Oke, untuk ya. Ada Gede Andra ya, minta tolong di-onin dulu. Oke, semeton, di-onin dulu sementara ya. Sebelum kita mulai ke acaranya, minta tolong di-onin sebentar aja kameranya ya. Oke, semeton. Nanti silahkan di-off-kan kembali untuk kameranya ya. Kita sebentar aja. Oke. Kita masih menunggu ya peserta ini. Kita masih menunggu lagi 2 menit ya. Oke. Kita pas jam 4 ya mulainya. Kita pas jam 4 mulai atau gimana ini? Oke, minta tolong diinformasikan. Ketua Panitia. Oke, kita mulai jam 4 pas atau gimana ini? Oke, dari Tabanan hadir. Oke, kita tunggu dulu biar rame lagi ya, sambil menunggu Dewan Juri masuk juga. Oke, kita tunggu ya. Kita akan ini ya, sapa-sapa santai dulu nih. Wah, lumayan nih peserta. Oh ya, semeton. Jadi saya mau infoin dulu ya, mungkin yang udah bergabung di sini, nanti untuk audionya semuanya itu akan di-mute ya, di-mute dulu oleh moderatornya, oleh admin kami. Untuk kenyamanan bersama seperti itu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, nanti itu sesi tanya jawabnya baru nanti bagi peserta yang ingin bertanya, nanti silahkan angkat tangannya, nanti bisa dilihat di reaction-nya itu, atau silahkan langsung komen aja pertanyaannya. Kalau di Sira Bali Photo Competition kemarin peserta
itu semuanya mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar ya, mungkin lebih mempermudah seperti itu, biar kalau misalnya ada sinyal yang gangguan itu nggak terputus-putus gitu suaranya, mungkin lebih baik nanti di kolom komentar aja, nanti akan dibacakan seperti itu pertanyaannya dan akan dijawab satu per satu. Jadi diharapkan bagi semeton semuanya yang mungkin sudah ada pertanyaannya itu mungkin bisa ditulis dulu pertanyaannya apa aja, nanti biar ingat nanyanya gitu semeton. Biar nanti pas sudah selesainya jawab, aduh tadi mau nanya apa ya, lupa deh gitu. Biar nggak kayak gitu ya. Di sini kita technical meetingnya santai aja, jadi nggak usah serius-serius banget gitu ya. Yang penting apa yang disampaikan nanti oleh Dewan Juri, oleh Ketua Panitia maupun dari koordinator lomba, itu semuanya tersampaikan ke semeton semua dengan jelas seperti itu. Oke, udah banyak nih yang gabung, udah ada sekitar 25 ya, 25 yang gabung. Oke, dan peserta ya lomba video ini tuh keren banget ya. Ada berapa ya pesertanya? Oke, ada 47 peserta ya di Sirabali Video Competition ini yang siap untuk saling nanti apa namanya itu menunjukkan karya-karya terbaiknya gitu teman-teman. Jadi kalian nanti dalam menggarap karyanya harus totalitas ya, tunjukkan semua kemampuan semeton ya. Kita harus tetap semangat walaupun di saat pandemi seperti ini semeton. Oke. Wah, ini dari Kelungkung hadir, banyak banget yang udah hadir ya tadi Denpasar. Kelungkung hujan nggak beli ya, di Denpasar sepertinya cerah ya, mungkin tadi pagi ada mendung-mendung sedikit ya, bikin galau, bikin suasana hati galau gitu, ingat mantan. Aduh, jadi curhat nih. Oke, gimana yang masih kita tunggu dulu ya. Kita akan tunggu dulu. Jadi semeton mungkin bisa saling ini ya, menyiapkan pertanyaannya atau mencari posisi ternyaman ya untuk duduk ya, biar nanti 1 jam ke depan tetap nyaman untuk mendengarkan semua pemaparan-pemaparan ataupun informasi yang akan disampaikan oleh Dewan Juri, Ketua Panitia maupun Koordinator Lomba semeton semuanya. Oke, saya yakin nih yang sudah hadir di sini sudah sangat siap untuk berkarya. Ayo dong komen-komen lagi nih, dari mana aja sih? Oke, mungkin bisa komen ya, suasana di daerah kalian tuh gimana sekarang? Apakah lagi cerah ya, seperti Denpasar Utara di sini sedang cerah ya, semeton syukurnya. Walaupun akhir-akhir ini masih musim hujan. Oke, Nusa Penida hadir. Wah, ini keren nih, dari Nusa Penida ya juga hadir. Badung, mantap, mantap, mantap. Badung di mana nih Kibli? Ini dari belum diubah ya namanya ya. Seharusnya nomor undi sama nama pesertanya dicantumkan. Woi, ini dari Bu Leleng hadir. Gimana Bu Leleng? Apa kabarnya nih? Apakah Bu Leleng itu yang terkenal grupnya tuh di Facebook Bu Leleng Jengah. Mantap, mantap, mantap. Bu Leleng ini ya. Kemarin saya ke apa namanya itu? Bu Leleng tuh bagus tuh di air saninya itu. Bagus banget, tapi dalam. Saya nggak bisa berenang di sana. Oke, yuk. Pemecutan Kaja hadir dari Wijaksana. Wih, pemecutan Kaja gimana nih? Semoga cerah juga ya dari pemecutan Kaja. Dekat air sani, Min. Beli gede Andra ternyata malah dekat air sani ya. Waktu ini saya ke sana. Bagus banget tempatnya air sani. Saya suka banget ke sana ya. Airnya ning banget semeton. Airnya ning banget, tapi karena kolamnya malah saya kurang tinggi ya. Jadi berenangnya di tempat anak-anak, saya malah main prosotan kemarin. Aduh, tapi bagus banget air sani itu. Technical meeting serasa dengar radio. Maafkan saya, beli bijaksana. Ya, karena saya ingin sapa-sapa dulu ya, semeton semuanya ini. Karena masih menunggu ya, kita masih menunggu peserta yang hadir ya, karena ini dari berbagai kalangan pasti memiliki kesibukan masing-masing ya semetonnya. Mungkin tadi ada masih kerja ataupun kesibukan yang lainnya, kita masih tunggu dulu. Oke, kita tunggu-tunggu aja dulu ya semeton. Oke.
Negara Wajah hadir. Kayaknya ada yang lagunya nih, Negara Wajah. Suaranya enak dengar. Aduh, ini dari siapa ini? Maaf ya, saya bukan penyanyi, jadi mungkin kalau ada suara yang fals-fals ya, maafkan. Oke. Kita masih nunggu ya, Semeton. Wih, saya tuh ini ya, sangat setia menunggu peserta-peserta ya, peserta dari Sirabali Video Competition. Ini keren banget loh. Udah ada 47 peserta yang siap untuk berkompetisi. Oke, Semeton, jadi Semeton semuanya harus tetap semangat berkarya. Ya, tunjukkan semua keahlian Semeton di sini, tunjukkan karya-karya terbaik Semeton ya. Kita harus tetap semangat walaupun di saat pandemi ini. Ya, kita galau ya di saat pandemi seperti ini. Banyak sekali sepertinya permasalahan yang muncul. Aturan yang muncul. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat. Ya, di sini kita bersama-sama Sirabali harus membangkitkan kembali Taksune Bali ya, sebetulnya ya. Banyak loh yang udah join di sini, sekitar 30-an ya. Oke. Oke, Semeton, sepertinya saya belum perkenalkan diri saya ya tadi ya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin dari beberapa Semeton di sini mungkin sudah ada yang tahu nama saya. Minta untuk tunjukkan video. Oke. Ini sudah ada kontak-kontakan nih dari admin Sirabali ya. Oke, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Mulia ya. Di sini saya akan memandu acaranya nanti untuk technical meeting kali ini. Dan di sini saya harapkan bagi Semeton yang sudah join sebelum kita lanjut acaranya, mohonkan untuk diaktifkan dulu kameranya ya Semeton. Nanti kalau misalnya sudah mulai acara, sudah mulai gitu ya technical meetingnya, nanti bisa dimatikan kembali kameranya. Sebentar aja ya. Oke, di sini saya masih banyak yang off ya. Oke, udah ada beberapa yang on. Terima kasih. Oke, saya akan cek-cek lagi. Oh, ini nomor peserta nomor 9 ya, 29 Iwayan apa ini? Iwayan Hen gitu aja ya kelihatan di sini ya. Habis itu siapa lagi nih yang belum on kameranya? Putu Agus, Aditya, Ari Wirawan, Igede Nuriana, Satria. Ya, minta tolong untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya sebentar aja ya, sebentar aja. Nanti bisa di-off-kan kembali, woi. Ternyata ada wanita, ada pria juga. Wah, keren nih, keren. Tapi kebanyakan di sini pria-pria ya. Halo semuanya. Sabar ya, Semeton. Oke, gimana nih? Oke, Semeton. Jadi untuk audionya ini saya ingatkan kembali ya, nanti akan tetap di-mute ya, akan tetap di-mute oleh admin Sirabali Infonya. Nanti jika misalnya Semeton ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau hal-hal yang kurang jelas, itu dimohonkan untuk bertanya di sesi tanya jawab ya Semeton ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi diharapkan untuk bertanya di saat sesi tanya jawab aja gitu ya. Jangan di saat misalnya koordinator lomba sedang memaparkan materi, Semeton sudah mulai bertanya, jangan ya, di-keep dulu pertanyaannya, disimpan dulu, dicatat dulu pertanyaannya jika ada yang kurang jelas. Nah, nanti di saat sesi tanya jawab, baru Semeton bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar ya, atau misalnya kalau misalnya mau secara langsung bertanya, mungkin susah dijelaskan melalui kata-kata, bisa angkat tangannya ya, di RSN, di reaction itu bisa dipilih nantinya.
Nanti itu akan di-unmute oleh admin Sira Bali. Oke, Semeton, jadi udah ya, kalau misalnya Semeton mau di-off-kan kameranya, jadi nggak apa-apa. Karena ini technical meeting-nya udah kita mau mulai juga, jadi kameranya boleh di-off-kan atau di-on-kan. Jadi Semeton ini keren banget ya, Sira Bali Video Competition ini juga merupakan salah satu rangkaian acara ini ya, Sira Bali Virtual Festival ya, yang nantinya akan penayang puncak acaranya itu tanggal 20 Maret 2020 ya. 2021 maksudnya. Aduh, saya belum move on nih dari 2020 ya, karena terlalu banyak kenangan di 2020, jadinya saya belum move on dari 2020. Jadi nanti akan puncak acaranya Sira Bali Virtual Festival itu adalah tanggal 20 Maret 2021 ya, Semeton. Dan di lomba-lombanya Sira Bali ini juga, Sira Bali Virtual Festival ini kita keren banget ya. Kenapa saya bisa bilang keren banget? Karena di sini kita mengundang juri-juri yang luar biasa, yang tentunya berkompeten dalam bidangnya ya. Contohnya di Sira Bali Video Competition ini kita mengundang juri-juri yang tentunya luar biasa ya. Di sini kami ada mengundang juri ya. Ini adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Ini beliau di bidang pariwisata, yaitu Ide Bagus Okonentru Agung ya, atau yang lebih dikenal dengan Bligus Agung ya. Mungkin Semeton juga sudah lihat di pamflet ya, di pamflet Lomba Sira Bali Video Competition-nya. Nah, beliau sudah berpengalaman puluhan tahun ya di bidang hospitality, yang akhirnya beliau dipercaya menjadi Chairman of Bali Tourism ke-8. Wis, keren. Juri-jurinya Sira Bali Video Competition ini keren-keren semuanya ya. Dan selanjutnya di sini kami juga mengundang Bli Rai Pendet ya. Beliau juga sudah sukses di bidang videografer, dan tentunya Semeton semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan Bli Rai Pendet. Jadi beliau juga adalah seorang filmmaker asli Bali yang merefleksikan karya-karyanya dari bidang seni dan budaya Bali. Dan berkat keahlian beliau yang luar biasa, beliau juga dipercayakan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk menggarap DNA The Series yang disutradarai oleh beliau sendiri, yang juga merupakan ya co-founder Silur Barong. Kayaknya udah nggak asing lagi ya DNA The Series. Itu keren banget sih, emang bikin baper ya gitu. Oke, dan beliau juga pernah mencetuskan karya dengan judul Ubodian The Series yang bisa kalian saksikan di IG silurbarong.co ya. Mungkin Semeton sudah lihat juga tuh Ubodian The Series-nya, keren banget. Nah, selanjutnya di sini juga kami mengundang ya salah satu YouTuber asli Bali yang wah sudah tidak asing lagi ya di telinga Semeton semuanya. Oke. Siapa lagi kalau bukan Bli Putu Bahagiana ya. Bli Putu ini adalah seorang YouTuber dengan jumlah subscriber 3,21 juta di kanal YouTube-nya. Wow, kesuksesannya di dunia YouTube tentunya tidak lepas dari keahliannya dalam dunia videografi. Ya, ia juga pernah membuat web series yang berjudul Katanya Nggak Apa-apa, yang sukses membuat penontonnya baper. Saya nontonnya sampai baper. Kayaknya udah ada ya yang nonton di sini di kanal YouTube-nya Bli Putu Bahagiana. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir ya Ketua Panitia Acara Sira Bali Virtual Festival, yaitu Bli Aris Gumilang ya. Udah nggak asing lagi kayaknya sama tahun Sira Bali semuanya ya. Bli Aris ini udah sering banget nih muncul ya penampakannya di Sira Bali Video Competition. Oke, sobat tahun, suksesnya acara ini juga tidak luput dari support-support dari berbagai kalangan ya. Jadi di sini izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada PT Farasa dan Nusantara, Rose Farah, Anava Secret, Gal Kasop, Sampurna Foundation, Cahya Dewi Salon, Nasi Bejak Nyonya Jelantik, Warung Jawa Bude, Sing Main-Main, Lokalan Bali, Bali Tourism Board, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, silurbarong.co, Warung Belaganjur, Sweet Up Bali,
Inggi Kendran, Celantik Fotografi 1930 Studio Bali, dan Satya Manajemen yang telah mensupport acara Sirah Bali Virtual Festival. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu mempublikasikan kegiatan kami. Jadi untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pesona Taksu Bali, Calon Orang Punya Cerita, Bali Melayangan, Taksu Polek, Tabanan Viral, Panjer Berseri, Calon Orang Gianyar, Punapi Gianyar, Klungkung Punya Cerita, Bali Classic Channel, Gianyar Daily, Info Karangasem ID, Gianyar Info, Punapi Tabanan, Bali Classic Channel, dan Halo Klungkung. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh influencer yang sudah ikut berpartisipasi dan mensupport kegiatan Sirah Bali Virtual Festival tentunya. Dan ada pun rangkaian acara kita pada sore hari ini, di sini saya akan bacakan ya rangkaian acaranya. Yang pertama nanti akan ada pemaparan gambaran acara Sirah Bali Virtual Festival dari Ketua Panitia yaitu Bli Aris Gumilang. Dan selanjutnya akan ada pemaparan syarat dan ketentuan Sirah Bali Video Competition dari koordinator lomba yaitu nanti akan ada Bli Dwi Adiatmanegara. Selanjutnya akan ada penyampaian kriteria penilaian dan pemaparan motivasi dari masing-masing dewan juri. Nanti akan ada Bli Gus Agung, Bli Rai Pendet, dan Bli Putu Bahagiana. Dan yang terakhir itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi semeton semuanya yang telah hadir di technical meeting ini, jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya di saat sesi tanya jawab. Dan selama acara ini berlangsung, technical meeting ini berlangsung, semua audio peserta akan di-mute oleh admin Sirah Bali Info demi kenyamanan bersama. Untuk pertanyaan bisa kalian semeton semuanya bisa nanti diketikkan ya, dikirimkan melalui kolom komentar ataupun angkat tangan kalian jika ingin bertanya. Baiklah semeton, tanpa basa-basi lagi mungkin langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pemaparan ya, pemaparan mengenai gambaran besar dari acara Sirah Bali Virtual Festival. Untuk itu Bli Aris Gumilang kami persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Masih semangat walau kita ketemunya virtual. Oke, jadi buat teman-teman semua, thank you juga buat Mulia selaku host yang sudah memandu cuap-cuap dari tadi untuk perkenalan semuanya juga. Jadi izinkan perkenalkan saya di sini, saya Aris Gumilang, jadi selaku ketua panitia dari Sirah Bali Virtual Festival, yang dimana event ini adalah event yang kita buat secara virtual untuk mendukung dan mensupport menjadi wadah untuk para teman-teman konten kreator, menjadi wadah untuk para teman-teman pecinta seni foto, video, ataupun menjadi wadah untuk teman-teman STT dan juga UMKM semua untuk menuangkan hasil karyanya walaupun dalam bentuk virtual seperti itu. Karena tidak bisa kita pungkiri juga di kondisi sekarang kita juga harus tahu dengan kondisi yang dimana kita memang agak sulit bergerak kalau secara offline. Jadi kita buatkan wadah buat teman-teman semua secara online. Jadi untuk sebuah event yang kita sebut dengan nama Sirah Bali Virtual Festival. Jadi saya jelaskan sedikit saja. Jadi ada beberapa rangkaian dari event ini, yaitu yang pertama itu ada yang namanya Sirah Bali Photo Competition, kemudian ada Sirah Bali Video Competition, kemudian ada Lomba Desain Ogo-Ogo STT Sebali 2021, kemudian ada UMKM Food Review dari influencer. Itu jadi adalah program di mana kita mengajak cukup banyak influencer sekitar 50-an untuk mereview secara gratis produk dari teman-teman UMKM yang nantinya akan di-share di feed influencer itu masing-masing. Dan juga nanti dari semua video itu akan dirangkum menjadi sebuah acara kuliner expo per UMKM seperti itu. Kemudian untuk semua yang karya yang telah dibuat oleh peserta, baik itu berupa foto, baik itu berupa video, ataupun sketsa ogoh-ogoh, jadi kita juga akan pamerkan semua karya ini dalam bentuk virtual exhibition. Yang dimana virtual exhibition ini akan kita masukkan semua foto-foto peserta, video-video peserta, dan juga sketsa-sketsa ogoh-ogoh dari teman-teman STT. Jadi tujuannya adalah supaya karya-karya teman-teman ini bisa dilihat lebih luas lagi oleh masyarakat secara umum seperti itu. Untuk event kami ini memang event yang cukup sederhana, yang bisa kami siapkan untuk teman-teman di tahun 2021 dengan kondisi pandemi ini. Namun
efek besar yang kami harapkan dari karya-karya ini nantinya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan selalu dikenang di kondisi pandemi ini. Jadi harapan kami kepada semua teman-teman peserta di sini, berkaryalah dengan ikhlas, berkaryalah dengan semaksimal mungkin. Jadi kita tunjukkan bahwa walau kondisi pandemi, kita selaku orang-orang kreatif masih tetap bisa berkarya seperti itu. Jadi untuk di sini di lomba ini kita juga menghadirkan 3 orang juri yang juga luar biasa di dunia videografi. Itu ada Bli Rai Pendet, itu selaku co-founder dari Silur Barong. Kemudian juga ada Bli Putu Bahagiana, itu selaku konten kreator yang dimana juga merupakan salah satu YouTuber terbaik asal Bali. Kemudian ada kita mengajak satu lagi ketua BTB, yaitu Bali Tourism Board, yaitu Bapak Gus Agung sebagai penilai dari segi estetikanya nanti seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan alihkan kembali ke rekan saya yaitu Dwi Atmanegara selaku koordinator untuk menjelaskan kembali secara rinci syarat dan ketentuan yang mungkin ada teman-teman belum mengerti. Untuk itu waktunya saya persilakan ke Beli Dwi. Swastiastu semuanya. Oke, sore hari ini saya akan membacakan untuk syarat dan ketentuan untuk Sirah Bali Video Competition ya. Kita mulai aja. Jadi di sini syarat dan ketentuan lomba kalian bisa baca ulang di web Sirah Bali di lomba Sirah Bali Virtual Festivalnya. Nanti kalian bisa lihat di sana ya. Untuk kalau kurang jelasnya. Untuk pertanyaannya bisa diajukan pertanyaannya setelah saya menjelaskan semua poin yang ada di sini. Yang pertama, syarat dan ketentuan lomba untuk Sirah Bali Video Competition, temanya The Spirit of Bali atau Taksunya Bali. Yang kedua, bentuk kegiatannya lomba video. Untuk kalangan lombanya, kalangan umum, jadi masih siapa saja boleh mengikuti lomba ini. Kemudian ketentuan lombanya, pendaftaran sudah pasti gratis. Yang kedua, pendaftaran melalui bio Instagram Sirah Bali dan mengisi formulir. Yang ketiga, peserta kategori umum, masyarakat umum. Yang keempat, wajib follow akun Instagram Sirah Bali Info dan subscribe YouTube Sirah Bali Info. Kemudian, postingan video berhubungan dengan tema lomba, yaitu The Spirit of Bali atau Taksunya Bali di akun Instagram kalian dengan men-tag dan mention Sirah Bali Info dengan caption wajib sebagai berikut, yaitu lomba video, mention Sirah Bali Info, temanya The Spirit of Bali, kemudian mention 5 teman kalian. Kemudian masukkan judul video, kemudian lokasi pengambilan video di mana aja. Untuk istilahnya di sana masuk nilai-nilai yang mungkin video kalian ini tempat-tempat yang jarang dilihat, jarang dikulik, jarang dibuatkan videonya. Tanggal pengambilan video, mungkin durasi kalian dari bulan apa sampai bulan apa, di sana bisa kalian deskripsikan. Kemudian ada deskripsi video. Nanti video kalian ini ceritanya apa, mungkin dinarasikan secara singkat saja gitu. Atau kalian menggunakan lagu apa, nanti kan ada persyaratannya di bawah mengenai masalah lagu. Kemudian yang terakhir, ayo sukseskan Sirah Bali Virtual Festival, ayo berkarya bersama Sirah Bali Info. Kemudian hashtag ada Sirah Bali Info, Sirah Bali Video Competition, Road to 100K, Taksunya Bali, Sirah Bali Virtual Festival, dan The Spirit of Bali. Yang keenam, peserta maksimal mengupload 3 karya video dengan menggunakan kamera handphone, DSLR, drone, atau mirrorless. Kemudian yang ketujuh, video diupload di Instagram masing-masing. Video bisa berupa vlog, dokumenter, karya jurnalistik, maupun animasi. Kalian bisa include-kan di dalam itu. Yang penting sesuaikan dengan temanya. Kemudian yang ke-9, durasi video maksimal 1 menit.
dapat berseries, dan kalaupun berseries itu dalam satu post ya di slide kalau berseries. Kalau enggak, kalian bisa maksimal ngupload tiga jenis video, tapi 1 menit kalau tidak berseries. Tunggal istilahnya. Yang ke-10, kualitas video minimal beresolusi Full HD atau 1920 kali 1080. Kemudian yang ke-11, ini yang paling penting, video mengangkat nilai tentang Bali, mencakup di dalamnya ada tradisi, keindahan alam, kegiatan sosial, maupun kuliner khas Bali, dan lainnya yang merujuk pada temanya The Spirit of Bali atau taksunya Bali. Apa nilai yang ada di Bali yang kalian ingin ceritakan? Kemudian yang ke-12, musik yang digunakan harus bebas hak cipta atau royalty free music dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh pencipta karya serta Creative Commons Attribute 3.0 atau hasil karya sendiri. Jadi di sini musik yang kalian gunakan itu harus meminta izin dari pemilik karyanya, ataupun kalau royalty free biasanya kan bisa dipakai itu untuk membuat konten segala macamnya. Banyaklah istilahnya Creative Commons ini. Kalau saya bisa jelaskan di sini, kalau Creative Commons itu seperti ini contohnya. Jadi yang penting hasil musik yang kalian gunakan itu dibebaskan hak ciptanya. Biasanya di YouTube atau di mana yang musik kalian ambil tuh ada Creative Commons-nya. Jadi bebas dipergunakan secara luas, walaupun dengan izin atau tanpa izin gitu. Biasanya sertakan di sana kreditnya dari siapa musiknya, seperti itu. Kemudian lanjut. Yang ke-13, video yang diupload merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung unsur sara, kekerasan, dan pornografi. Yang ke-14, video pengambilan video dilakukan dalam rentan waktu Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 dan dilakukan di wilayah Bali. Kenapa Agustus 2020 sampai Februari? Karena ini masa pandemi, istilahnya kita menggambarkan bahwa Bali ini masih punya banyak nilai yang walaupun dalam kondisi pandemi, seperti itu. Nilainya kalian bisa angkat dari segi aktivitasnya, mungkin pariwisatanya kan sesuai konteks yang tadi. Di sini tradisi, keindahan alam, kegiatan sosial, kuliner, dan lainnya yang penting seputar Bali. Kemudian yang ke-15, pengumpulan karya dilakukan melalui email ke sirabaliinfo@gmail.com berupa link Google Drive dengan menyertakan nama peserta, nama Instagram, kemudian caption dalam Instagram tersebut, deskripsinya juga disertakan. Nanti sebelum kalian mengirimkan karya atau diupload di Instagram kalian, kalian kirimkan dulu link drive-nya, link videonya. Kalian upload dulu di drive mungkin, nanti kirimkan linknya ke @sirabaliinfo@gmail.com. Kemudian yang ke-16, seluruh video yang mengikuti lomba akan dipilih 30 video terbaik untuk menjadi finalis dan videonya akan di-upload di Instagram Sirabaliinfo untuk dilombakan pada fase voting. Dari 30 finalis ditentukan juara favorit 1, juara favorit 2, juara favorit 3, dan juara terbaik. Juara terbaik ditentukan melalui penghitungan dari tiap kriteria penilaian lomba yang akan dilakukan oleh Dewan Juri. Nanti saya sampaikan untuk kriteria penilaian lombanya. Yang ke-19, juara favorit 1, juara favorit 2 dan 3 ditentukan berdasarkan jumlah like dan view saat masuk dalam fase voting di Instagram Sirabaliinfo. Voting juara dilakukan melalui Instagram Sirabaliinfo dan selama fase voting
akun Sirah Bali Info akan diprivate untuk menghindari kecurangan Boomlight. Kemudian nomor 21, hadiah juara untuk Sirah Bali Video Competition. Yang pertama, juara favorit 1 mendapatkan hadiah 2 juta, sertifikat lomba dan bingkisan. Juara favorit 2 mendapatkan 1.500.000, kemudian sertifikat lomba dan bingkisan. Juara favorit 3 mendapatkan hadiah 1 juta rupiah, sertifikat lomba dan bingkisan. Dan yang terbesar yaitu di juara terbaik. Juara terbaik mendapatkan hadiah 3 juta rupiah plus sertifikat lomba dan bingkisan. Finalis 30 besar akan mendapatkan sertifikat penghargaan lomba dari Sirah Bali. Kemudian seluruh video finalis 30 besar akan dipamerkan pada Spirit Bali Virtual Festival di Instagram Sirah Bali Fest. Jadi semua video yang mengikuti lomba ini akan dipamerkan di Instagram @sirahbalifest. Nanti kita di sana ada virtual exhibition-nya. 24, panitia berhak merepost dan mempublikasi peserta lomba untuk kepentingan promosi dengan meminta izin terlebih dahulu dari peserta. Yang ke-25, peserta membebaskan panitia dari segala tuntutan hukum apabila video yang diikutsertakan dalam kompetisi ini adalah hasil pembajakan hak atas kekayaan nilai intelektual milik pihak lain. Yang ke-26, segala keputusan dari panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. 27, syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta kompetisi. Yang ke-28, dengan berpartisipasinya kalian dalam kompetisi ini, maka peserta sudah dinyatakan sudah membaca, memahami, dan menyetujui untuk syarat dan ketentuan dari kompetisi ini. Kemudian lanjut kita ke kriteria penilaian juara untuk lomba video competition. Yang pertama, sudah pasti mengikuti seluruh ketentuan lomba. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan tema. Yang ketiga, kreativitas dan estetika. Mungkin di sini teknikalnya masuk di kreativitas dan estetikanya. Mungkin editing semuanya masuk di kreativitas dan estetikanya, temanya juga. Kemudian jadwal kegiatannya, sosialisasi dan pendaftaran pada 25 Januari sampai dengan 20 Februari 2021. Technical meeting pada hari ini yaitu 12 Februari 2021. Kemudian penggarapan karya dan pengiriman karya ke panitia pada 13 sampai dengan 28 Februari 2021. Kemudian kalian mengunggah karya serentak di Instagram masing-masing pada tanggal 1 Maret 2021. Dan penjurian dan pengumuman finalis 30 besar nanti akan di on air via live stream pada tanggal 4 Maret 2021. Kemudian voting untuk peserta 30 besarnya di Instagram Sirah Bali Info pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2021. Dan pengumuman untuk pemenang lomba akan diadakan di puncak acara kita yaitu di 20 Maret 2021. Mungkin sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung dilanjutkan oleh ketua panitia ya. Dan ditulis di kolom komen aja. Ya, saya serahkan lagi ke ketua panitia. Oke, Beli Dwi, thank you banget. Itu penjelasannya tadi udah lengkap banget dari Beli Dwi untuk selaku koordinator. Jadi itu teman-teman yang lain itu bisa didengerin juga untuk penjelasannya tadi. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita buka di sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi bisa nanti ketik pertanyaannya di sesi tanya jawab. Dan juga setelah penjelasan tadi kita mau sapa-sapa dulu untuk Dewan Juri. Siapa tahu mau ada penjelasan sedikit ataupun motivasi-motivasi dari Dewan Juri. Mungkin admin bisa di-unmute salah satu Dewan Juri. Saya mau Beli Putu Bahagiana deh, di-unmute dulu. Beli Putu Bahagiana. Om Swastiastu.
Om Swastiastu Beli Putu. Wih, tuh dari ruangannya aja udah beda banget ya. Konten kreator banget ya. Apa kabar nih Beli Putu? Ya, seperti inilah sehat. Oke, ya Beli Putu mungkin bisa kasih sedikit masukan buat teman-teman peserta, mungkin dari segi nanti kriteria penilaian dari Beli Putu dan juga motivasi-motivasi buat teman-teman peserta nih biar lebih semangat lagi nih mengikuti lombanya. Oke. Ini sebelumnya yang ikut di sini meeting semua ini nih yang video kompetisi ya? Ya, yang video kompetisi, peserta video kompetisi. Jadi ada yang kalau yang berhalangan juga nanti video ini ini udah kita record, kita share ulang di YouTube. Jadi buat yang berhalangan nonton technical meetingnya kali ini, jadi mereka bisa nonton besok di YouTube Mesira Bali kayak gitu. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menghadiri Zoom meeting hari ini. Dari penjurian video, yang pertama sih ya yang telah dijelaskan oleh adminnya tadi, yang penting kesesuaian dengan tema. Kemudian kreativitas kalian, ini kan lagi masa pandemi, bisa dibilang jangan jadikan pandemi ini untuk bisa dibilang tameng kalian untuk berhenti berkarya. Pokoknya apapun yang terjadi, ya bisa dibilang situasi sekarang ini, jangan jadikan itu sebagai tameng untuk kalian diam-diam, tameng untuk kalian males-malesan. Jadi semakin kita ada problem seperti ini itu, sebenarnya kita semakin berpikir lagi, kayaknya kita bikin video seperti apa ya? Bikin video seperti apa ya di kala pandemi seperti ini gitu. Terus juga saya tidak 100% paham tentang gimana estetika di dalam sebuah video. Yang terpenting yang saya nilai adalah keseriusan kalian untuk membuat suatu video. Dan bisa dibilang di Bali itu banyak banget aspek-aspek yang bisa dijadikan video yang tertera di dalam tema video ini, The Spirit of Bali. Taksunya Bali banyak banget. Silakan buat teman-teman semuanya, bisa dibilang asalah kemampuan kalian di bidang video. Yang saya tekankan, ketulusan kalian membuat video itu pasti bakalan kelihatan nanti di hasilnya. Ya, seperti itu aja sih. Oke, keren banget nih Kak Putu. Jadi kalau Kak Putu sendiri nih, mungkin singkat aja nih dari Kak Putu nih. Biasanya kalau Kak Putu mau lagi garap sebuah video yang mau Kak Putu jadikan sebuah konten, hal terpenting yang Kak Putu perhatikan itu apa sih Kak Putu kalau boleh tahu? Jalan cerita. Oke. Penyampaian jalan cerita dari kita ke penonton itu tersampaikan. Sekarang nih kita bikin skripnya udah bagus, tapi penyampaian kita melalui media video itu kayak kurang banget ke penonton. Nah itu kalau bisa gimana caranya kita membuat video yang menonton video kita itu juga merasa ya mengikuti dari alur videonya gitu sih. Oke. Keren banget nih. Jadi itu informasi sedikit dari Kak Putu. Apalagi di sini videonya dengan durasi maksimal 1 menit. Sebenarnya ini tantangan juga ya Kak Putu ya. Nah, jadi 1 menit bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan di video kepada penonton. Oh ya, satu lagi nih. Oke, boleh. Kita tidak menilai kalian menggunakan kamera apa, seperti apa kamera kalian segala macamnya, lensa segala macamnya. Kita tidak menilai hal-hal yang seperti itu, paling cuma berapa persen, 1% yang ada. Yang terpenting adalah jalan ceritanya. Penyampaian di dalam video itu nyampe nggak sih sama penontonnya gitu. Ngena nggak sih di hati? Ngena nggak sih kalau penonton kira-kira, contoh nih, kalian udah bikin video, kalian langsung tanyakan ke teman kalian, aku bikin video kayak gini nih, coba dinilai. Kalau teman kalian tuh ngerasa, waduh, kayaknya kurang nih, coba kalian perbaiki sedikit lagi. Kalau udah merasa, wih bagus nih, 2 atau 3 orang bilang bagus, udah kalian serahkan ke panitia seperti itu. Gitu sih. Oke, keren banget nih masukan dari Kak Putu. Jadi
Nanti buat kalau teman-teman mau ada yang tanya-tanya nanti bisa sambil tanya ya. benar. Wah, ini malah yang komen ada Salfox sama Kak Puspa. Kon kelihatan. Yeay. Halo, apa kabar Kak Puspa? Baik. Jadi buat teman-teman ya, jadi semua teman-teman juga tetap harus semangat. Kemudian saya mau infokan juga kebetulan salah satu juri kita yaitu Bli Ray Pendet kebetulan hari ini berhalangan hadir karena beliau mendadak ada take video yang pantasnya kemarin selesai karena kemarin ada kendala dan miskomunikasi di sananya, jadi beliau izin untuk hari ini tidak bisa ikut technical meeting, tapi beliau udah menitipkan beberapa pesan buat teman-teman konten kreator video yang ikut di lomba ini. Jadi hampir mirip seperti yang Bli Putu bilang. Jadi buat teman-teman semua, jangan minder kalau kalian cuma punya handphone atau kalian nggak punya kamera bagus, karena hasil dari video tidak ditentukan oleh kamera, tapi hasil dari video itu ditentukan oleh bagaimana kreativitas kalian bisa mengolah bahan-bahan yang kalian miliki. Nah, itu pesan dari Bli Ray Pendet. Kemudian ingat, sesuaikan dengan tema. Tantangannya di sini sebenarnya adalah bagaimana kalian bisa mengemas sebuah video dengan tema taksunya Bali, namun dalam durasi 1 menit agar pesannya tersampaikan ke masyarakat. Nah, ambil momen-momen yang memang menurut kalian menunjukkan taksunya Bali, yang dimana itu dalam bentuk cerita, yang bisa dalam bentuk cerita itu. Jadi itu yang menjadi nilai plus nanti dari para dewan juri juga, di mana kalau video itu dalam 1 menit ceritanya nyampe ke dewan juri dan juga ke penonton seperti itu. Itu jadi yang diharapkan dari lomba ini, dan juga kita bisa menunjukkan dalam lomba ini bagaimana di kondisi pandemi teman-teman konten kreator terutamanya di bidang video, teman-teman peserta lomba ini yang di bidang video ini bisa memberikan sebuah hasil karya yang ikhlas dan juga luar biasa nanti hasilnya seperti itu. Jadi jangan berpikir dari segi hadiah. Jadi mari kita bersama-sama melihat bagaimana event ini adalah sebuah wadah untuk kita menyalurkan kreativitas kita, untuk kita mengungkapkan isi hati kita di kondisi sekarang. Ini jika kalian mainin feel itu dalam membuat video, pasti hasil videonya bagus. Jadi itu pesan yang disampaikan oleh Bli Ray Pendet selaku salah satu dewan juri juga. Kemudian ini barusan saya diinfo, coba dicek admin untuk juri satu lagi, Pak Gus Agung. Itu agak telat sih tadi katanya masuk karena masih ada meeting. Coba dicek apakah sudah masuk. Nanti bisa di kolom komentar diinfokan admin. Sini, tak boboin. Oh iya. Oke, suara saya aman ya? Oke, suara saya sudah aman. Jadi buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya bisa sambil diketik di kolom komentar, atau kalau ada yang mau tanya bisa raise hand. Jadi nanti akan dicek sama admin dan di open mic-nya. Mungkin bisa dicek. Admin ada pertanyaan? Buat teman-teman yang mau nanya, bisa silakan saya buka. Bisa di komen di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau bertanya. Apa udah paham ya semua ya? Kayaknya udah jago-jago nih semua di bidang fotografi ya. Udah keren-keren banget, ditunggu nih hasil-hasil gininya nih. Hasil karyanya masing-masing nih. Nah, ini ada yang bertanya nih. Bagaimana jika kita menggunakan video orang lain yang pernah diupload tapi atas persetujuan pembuatnya? Kalau dari panitia sih
tidak menyarankan hal itu ya. Kita berharap video yang kalian gunakan adalah video original dari hasil karya kalian dan yang belum pernah dipublikasi seperti itu. Mungkin dari Dwi moderator bisa dijelaskan sekali lagi. Oke, benar sekali. Jadi untuk video itu usahakan dari karya pribadi karena kita kan di sini konsepnya untuk menggali kreativitas kalian di kala pandemi seperti ini. Makanya di sana pun kita jelaskan bahwa karya video boleh menggunakan by handphone itu boleh. Jadi ini untuk biar nggak ada batasan karya. Jadi kalian berkarya menurut kalian masing-masing, usahakan jangan menggunakan video orang lain, apalagi yang sudah diupload kan seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, thank you Beli Dwi. Jadi kayak gitu ya. Beli Ketut Suta Wijaksana. Jadi videonya harus pakai video original dari kita dan yang belum pernah dipublikasi sebelumnya. Oke. Jadi itu sedikit penjelasannya. Yang lain ada pertanyaan lagi dulu? Saya tunggu sampai saya tunggu. Nah, ini ada. Kak, karena kondisi pandemi, apakah harus memakai masker saat take video? Karena tidak hanya 1-2 orang yang saya libatkan dalam video. Oh, maksudnya dalam take video ya. Kalau dari kami, panitia menyarankan kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Misalnya teman-teman di sini pakai 3-5 orang. Jadi misalnya untuk tim usahakan harus tetap pakai masker. Apalagi misalnya di tempat umum seperti itu. Kemudian jaraknya juga dijaga. Jadi buat teman-teman semua karena lomba video ini kan juga berlangsung di masa pandemi. Sekarang lagi masih masa pandemi nih. Jadi tetap dijaga. Jadi siapa tahu nanti kalau kalian nggak pakai masker di jalanan ntar kena sidak masker kan lumayan kan itu. Jadi lebih baik untuk jaga-jaga tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap gunakan masker pada saat proses take video. Mungkin kalau pas bagian artisnya yang mau ditunjukin mungkin bisa dibuka maskernya, kemudian nanti selesai take kemudian dipakai lagi kayak gitu. Jadi kita ikuti tetap protokol yang berlaku supaya teman-teman juga tidak ada melakukan kesalahan nantinya. Jadi takutnya nanti dicegat atau gimana kan ketika proses take video, apalagi kalau di tempat umum kayak gitu. Jadi kita harus tetap juga ikuti aturan-aturan yang berlaku di kondisi sekarang kayak gitu sih. Ya gitu ya, jadi buat beli siapa namanya tuh Adi Mahardika. Oke. Mohon dijelaskan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan untuk video berseris. Oke, beli Dwi bisa dijelaskan lebih lengkap untuk syarat dan ketentuan video berseris. Untuk video berseris itu kita kan di sini istilahnya kenapa mengambil konsep berseris itu karena kalau misalnya 1 menit itu dirasa kalian kurang untuk mengangkat sebuah cerita, kita buatkan series, bisa dibuatkan series. Jadi di slide aja 1, 2, 3-nya. Kalau kalian mempunyai 3 karya video yang berbeda, itu baru karya tunggal satu-satu diupload seperti itu. Tergantung ceritanya kan kalian masing-masing. Misalnya kalian bercerita tentang adat, cuman 1 menit boleh. Yang kedua video kalian tentang yang lain boleh seperti itu. Itu kan tidak berseris, 1 persatu dia tunggal. Kalau kalian memang ingin menyambungkan videonya dalam waktu 3 menit itu berarti kan kalian pecah. Jadinya itu kan berseris. Nanti di slide aja gininya. Pas nguploadnya seperti itu. Oke, jadi tapi lebih baik lagi kalau bisa dibuatkan dalam bentuk 1 menit ya beli duit ya. Iya. Jadi nanti karena yang memang kalaupun nanti terpilih yang diupload oleh Sira Bali hanya 1 aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu untuk penjelasan tentang video berseris. Kemudian ada pertanyaan dari Komang Adi Satria Wibawa. Apakah ada syarat tentang penggunaan bahasa dalam video lomba? Beli duit bisa dibantu. Oke, untuk penggunaan bahasa karena ini bercerita tentang Bali, jadi penggunaan bahasa Bali pun nggak apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sini kan kita istilahnya
ingin kreativitas kalian ditampung dan gimana Bali ini sampai keluar juga didengar oleh orang lain kan seperti itu. Mungkin kalau kalian pakai bahasa Bali nanti diisikan subtitlenya. Misalnya captionnya itu di bawah subtitle untuk bahasanya itu diisikan seperti itu. Bahasa Indonesia ya subtitlenya. Ya, bahasa Indonesia subtitlenya. Oke, jadi ini ada pertanyaan bagus banget nih ya dari Putu Adi Priyatama. Kalau saya buat video di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian dengan pemeran yang tidak banyak, lalu pemeran tidak menggunakan masker. Pertanyaannya, apakah memakai masker atau tidaknya mempengaruhi penilaian? Mohon penjelasannya. Oke, kalau dari kami panitia, kami langsung simpulkan untuk penggunaan masker itu tidak menjadi salah satu kriteria penilaian. Cuman kalau kalian bisa ngambil momen yang pas nanti untuk gininya itu nggak apa-apa, boleh yang pakai masker. Cuman yang kami wanti-wanti di sini adalah pada saat kalian take video, apalagi di tempat umum kayak gitu kan. Kalau kalian misalnya merasa memang jarak kalian sudah diatur dengan benar, kalian merasa memang apa namanya tuh sudah mengikuti protokol, habis itu rajin cuci tangan kayak gitu kan. Jadi nggak apa-apa nggak pakai masker. Jadi masker itu sebenarnya untuk membuat kalian ketika proses take video itu lebih aman dan steril seperti itu sih. Jadi kalau memang kondisinya udah memang sesuai dengan aturan, jadi kalau saya tadi yang saya bilang pemerannya misalnya nggak pakai masker, mau take memang kalau misalnya mau nyari gimmick mukanya itu nggak apa-apa nggak pakai masker itu nggak, itu bukan menjadi penilaian utama kok nanti dari videonya ini. Jadi penilaiannya adalah bagaimana video kalian bisa serasi dengan tema yang diangkat dan maknanya bisa sampai ke dewan juri dan penonton seperti itu. Kemudian ini ada lagi, bagaimana jika video sudah pernah diupload atau stock shoot namun hasil karya sendiri? Nah, Beli Duit coba dibantu dijawab. Halo, admin coba di open. Ya. Oke, yang pertanyaan tadi mengenai bagaimana jika video sudah pernah diupload atau stock shot, namun hasil karya sendiri. Jadi kita di sini kan tetap istilahnya apresiasi mengenai kreativitas. Jadi kalaupun video itu sudah pernah diupload, kita usahakan untuk video yang baru ya. Jangan pernah diupload, belum pernah diupload atau belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Seperti Oke, itu. berarti paling enggak dalam artian mungkin footage-nya bolehlah dipakai, Boleh tapi ya. makna ceritanya harus Makna berbeda. ceritanya. Jangan seperti cerita yang dalam artian plug video yang udah diupload diperlombakan. Nah, kita nggak Ya. terima yang kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman nih udah punya stok syuting untuk footage atau gambaran sedikit, itu mau dimasukin di karyanya yang baru ini, itu nggak apa-apa, itu boleh. Itu juga salah satu apa namanya itu ya keuntungan buat kalian karena udah punya beberapa footage mungkin sebelumnya. Nah, itu boleh dipakai. Tapi kalau video udah jadi diikutin di lomba sini dan video udah jadi itu udah pernah dipublish, kita nggak bakal terima. Beda case-nya dengan yang belum pernah dipublish, itu boleh gitu. Kalau video yang udah pernah terpublikasi itu akan langsung didiskualifikasi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, video harus berisi dubbing atau boleh backsound berupa musik saja, Bli? Oke, Bli Dwi, coba dijawab. Oke, pertanyaan dari Agus Wandi ya. Video harus berisi dubbing atau boleh backsound berupa musik saja, Bli? Boleh, semuanya boleh. Kan tergantung ini bagaimana kalian bercerita dalam video itu. Kalau kalian ingin mempertegas menggunakan dubbing boleh. Kan kadang video bisu pun kita tahu artinya seperti apa. Kan tergantung dari shootnya kayak gimana, bagaimana jalan ceritanya, seperti itu. Oke, bener banget tuh tadi yang udah disampaikan sama Bli Dwi. Jadi untuk video bebas tergantung kreativitas teman-teman masing-masing. Mau pakai dubbing atau percaya sama videonya tanpa dubbing dengan background musik aja bisa menyampaikan makna, itu nggak masalah. Jadi tergantung lagi ke kreativitas teman masing-masing. Oke. Nah, oke, mungkin sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi. Ini sip, paham, sukses sama Pak Ketua. Asik. Kok tahu saya Ketua? Kemudian siap. Oke. Oke, jadi buat teman-teman semua, jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi nanti misalnya ada yang belum jelas atau tadi ada yang masuk di Zoom meetingnya baru di setengah jalan, jadi nanti kita informasikan bahwa Zoom meeting ini sudah kita record
dan akan kita share ke YouTube Sirah Bali besok. Jadi buat teman-teman yang mau nonton ulang, bisa ditonton ulang besok di kanal YouTube-nya Sirah Bali Info, seperti itu. Nah, kemudian mungkin sedikit dari saya sebelum saya kembalikan ke hosting. Jadi untuk seluruh karya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk seluruh karya teman-teman itu akan kita siapkan pameran. Jadi kita siapkan pameran exhibition virtual itu di akun Sirah Bali Fest di Instagram, sehingga nantinya seluruh video teman-teman akan tetap bisa dinikmati oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Jadi kalau nanti ada yang 30 besar yang dipilih dari peserta ini semuanya, nanti untuk yang lain yang nggak kepilih itu juga tetap bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi kita buatkan dalam bentuk exhibition virtual seperti itu di akun Instagram @sirabalifest. Oke, kemudian yang nanya deadline pengumpulan karya, tanggal atau jam closing. Terakhir pengumpulan karya itu di tanggal 28 Februari 2021 jam 23.59. Sebelum menuju ke jam 1 pagi. Sampai jam 12 malam ya maksudnya ya. Jam 23.59. Tuh, jadi nanti admin dan tim siap-siap begadang ya nungguin file dari teman-teman peserta. Oke, selain itu juga kita mau ucapin terima kasih banyak. Jadi buat tadi juga udah disampaikan sama admin. Jadi biasanya, sorry, kita baca lagi komentarnya. Siap, biasanya last minute editing. Iya bener banget. Bener banget. Jadi dari kemarin kita buat event juga biasanya pengumpulan karya paling banyak dikumpulin di 5 menit terakhir itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, jadi tadi juga udah sempat disampaikan oleh host kita. Jadi saya juga sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh komponen yang sudah mensupport kita. Jadi dari yang dibacakan tadi, walaupun kita dalam event ini memang kita tahu di kondisi pandemi semua lagi turun, semua lagi ngedrop. Tapi kita terima kasih banyak masih ada beberapa perusahaan komunitas yang mensupport kita, baik itu berupa materi walaupun nggak banyak, tapi setelah kita kumpul-kumpulin bisalah nutup untuk biaya hadiah dari teman-teman semua. Kemudian juga dari Dewan Juri di lomba video ini kepada Beli Putu Bahagiana, kepada Beli Gus Agung, kemudian kepada Beli Rai Pendet. So thank you banget untuk support dari kalian semua. Jadi dari masing-masing juri ini full support untuk teman-teman, mereka juga mendukung. Juri-juri ini juga berharap teman-teman bisa menghasilkan karya yang maksimal di kondisi pandemi ini agar kreativitas kita di sini tidak loyo di masa pandemi, seperti itu. Kemudian selain itu dukungan dari luar juga yang kami dapat bukan hanya dari komponen masyarakat, di sini juga ada dari pemerintah, dari influencer, dari UMKM, dari STT dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang memberikan support yang luar biasa kepada kami Sirah Bali Info sehingga panitia bisa menjadi semakin semangat dan semarak untuk menyelenggarakan event ini. Apresiasi juga akan diberikan nantinya oleh Bapak Wakil Gubernur Bali yaitu Bapak Co Ace. Untuk teman-teman yang memperoleh juara nanti akan mendapatkan tambahan sertifikat khusus apresiasi dari Wakil Gubernur Bali yaitu Bapak Co Ace. Jadi terakhir pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelum pesan-pesannya ada komen yang bagus banget. Juara terunik tidak ada tidak kakak? Juara terunik. Mungkin nanti bisa kita pikirin ya. Jadi nanti bisa mungkin merchandise atau apa. Boleh juga sih, bagus juga sih. Buat peserta yang punya konsep unik gitu kan. Keren juga sih. Jadi itu nanti bisa kita masukkan. Jadi satu lagi sebelum saya kembalikan ke host. Untuk teman-teman semua, kami dari Sirah Bali Info, perwakilan saya sebagai ketua panitia acara. Jadi semangat untuk seluruh peserta, jaga kesehatan teman-teman semua di kondisi pandemi sekarang. Jangan pernah kendorkan kreativitas kalian di masa pandemi, karena walaupun kita terhalang di kondisi pandemi, kita harus tetap bisa jaga kreativitas kita. Karena teman-teman harus ingat, kreativitas anak muda itu tidak terbatas. Jadi jangan pernah mengeluh di kondisi ini, tetaplah berkarya. Karena kami hadir di sini sebagai Sirah Bali Virtual Festival untuk mewadahi teman-teman semua menuangkan karya teman-teman seperti itu. Oh ya, untuk informasi sedikit lagi, karena tadi banyak banget masuk di inputan admin, ternyata banyak yang berpikir harus garap karya dulu baru daftar.
Nah, karena kita di sini memang mewadahi untuk teman-teman berkreasi, jadi kami informasikan untuk pendaftaran tetap kami buka sampai di tanggal 20 Februari 2021 karena banyak banget peserta yang miskomunikasi dikiranya pendaftarannya itu harus sudah ngumpulin karya, padahal pendaftaran itu boleh ketika belum punya karya, seperti itu. Karena banyaknya permintaan dan teman-teman ingin banget karya mereka disaksikan oleh masyarakat luas, jadi untuk pendaftaran kami masih buka sampai di tanggal 20 Februari 2021. Cuman untuk pengumpulan karya itu tetap dibatasi sampai di tanggal 28 Februari 2021. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti kembali di link pendaftaran itu, syarat dan ketentuannya bisa dibaca-baca lagi. Kemudian buat teman-teman semua, untuk informasi lebih lanjut, tadi juga udah saya informasikan bahwa Zoom meeting ini juga nantinya akan kita share kembali karena sudah kita record. Zoom meeting ini akan kita share kembali besok di YouTube Sirah Bali Info. Jadi buat teman-teman yang belum jelas dan yang nontonnya baru setengah tadi yang baru masuk di pertengahan, kalian bisa nonton ulang besok di channel YouTube-nya Sirah Bali Info. Jadi sebelum saya kembalikan ke host, akhir kata dari saya, Sirah Bali Virtual Festival, The Spirit of Bali. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bliaris. Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi pemaparan ya mengenai Sirah Bali Video Competition-nya. Jadi sekian technical meeting kita di sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang sudah berkenan hadir di sini. Ada Bli Putu Bahagiana, Gus Agung, dan Bli Rai Pendet. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi di sini ya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Jadi setelah technical meeting ini selesai, jadi diharapkan semoton semuanya sudah tidak ragu lagi dalam penggarapan karyanya, sudah siap untuk menggarap karya-karya terbaik semeton semuanya. Baiklah, sekian dari technical meeting pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah-salah kata. Kami tunggu karya terbaik semeton semuanya. Terima kasih, selamat sore semuanya.